ya. Nah, untuk pada Kamis kita belajar perubahan te okimas. Untuk perubahannya itu ini dalam pelafalan atau sehari-hari. Jadi biasanya te okimas ini berubah dalam sehari-hari menjadi toku. Kenapa menjadi toku? Karena ini berasal dari kata te okimas yang dijisokan lalu dibaca dengan cepat. Te oku menjadi toku, toku yang berarti ayo dulu, dahulu. Nah, untuk yang bentuk ikoke-nya ini berasal dari kenapa menjadi toko, karena ini kan tokou, lalu pelafalannya cepat menjadi toko, toko, ayo, nah titik-titik dulu. Contohnya adalah tabe okimas menjadi tabe oku kan untuk jisonya. Lalu pelafalan dalam sehari menjadi tabe toku, ayo makan dulu. Untuk tabe te oko, tabe toko, ayo makan dulu. Nah, untuk nani te kimas, pergi kembali. Nah, ini kegiatan yang kedua yang akan dilakukan, namun akan kembali ke awal semula atau kegiatan awal atau tempat awal. Contohnya adalah misalkan kayak kita kan sedang di rumah untuk pergi ke sekolah. Jadi gakoe itekimasu, akan pergi kembali ke sekolah. Jadi akan balik lagi ke rumah, pergi sekolah balik lagi. Maksudnya kalau sudah selesai balik lagi. Nah, yang kedua adalah tekimas, mulai menjadi suatu kegiatan atau aktivitas yang belum dan baru mulai menjadi. Contohnya amega futekimas, hujannya mulai menjadi turun. Nah, bungkai pendukungnya atau penggantinya ada di sini. Nani masnya dicoret, disambung hajime mas. Nani masnya dicoret, disambung dengan dasimas yang artinya mulai. Contohnya amega furi hajime mas, hujannya akan mulai turun. Yang ketiga adalah tekimas yang berarti kegiatan dari luar atau datang dengan. Ini masuk ke rumus T2 yang artinya dengan atau dengan menggunakan. Contohnya okane o mote kite kudasai, tolong datang dengan menggunakan membawa uang. Nah, yang ketiga adalah ruyoni narimas, mulai menjadi. Ru di sini bentuk jiso ya, maksudnya untuk melambangkan bentuk jiso. Contohnya kanji o kakuyoni narimas, mulai menjadi akan menulis kanji. Bisa menggunakan kanoke atau terus lalu dirubah bentuk menjadi jiso dan berubah arti mulai menjadi bisa, karena kan bentuk kanoke kebisaan ya. Contohnya adalah kanji ga kakeru yo ni narimashita, telah mulai menjadi bisa kanji, menulis kanji. Yang keempat adalah nani te ikimas atau te di sini pergi dengan, masuk ke rumus T2 ya. Contohnya kabang o mote ikimas, pergi dengan membawa tas. Sama dengan ni ikimas, rumusnya ni ikimas yang sudah kita pelajarin untuk grup 1, 2, 3, masnya hilang lalu disambungkan dengan ni ikimas atau nikimas atau nikairimas yang berarti pergi, datang, pulang. Untuk yang kedua adalah grup 3 yang kata benda di kata kerjakan sama si masnya dihilangkan. Contohnya kombini de kaimono ni ikimas, pergi untuk berbelanja di kombini. Nah, yang kedua adalah te ikimas atau masnya dihilangkan sujukemas yang berarti akan terus atau akan tetap. Contohnya adalah iie ni kaetara benkyou shite imasu, setelah pulang ke rumah akan terus belajar. Yang ketiga adalah te ikimas yang berarti akan mulai atau berjalan. Di sini ikimas di sini memiliki dua arti ya, pergi atau berjalan, dalam artian berjalan proses ya. Contohnya shigoto shite imasu, akan mulai bekerja. Yang keempat adalah mereke atau
yang diartikan perintah kasar, ya berarti lah. Huruf 1 dari vokal I menjadi E, contohnya Ike mas menjadi Ike. Huruf 2 masnya dicoret lalu langsung disambungkan ro, tabero. Huruf 3 ini harus dihafalkan, Kimas menjadi Koi, Simas menjadi Siro. Selanjutnya adalah, nah di sini perintah lah di sini ada beberapa ya. Yang pertama yang paling kasar adalah mereke, terus nanani te titik atau nasai, contohnya yomimas, yome bacalah. Nah yang kelima adalah di sini membahas memberi ya, memberi. Satu, memberi ke saya, yang memberi harus memberi bebas. Yang kedua adalah saudara kandung, yang memberi wajib orang lain. Nah untuk rumusnya adalah subjek atau pelaku atau sasaran pasti menggunakan partikel wa atau ga. Nah untuk targetnya ini menggunakan partikel ni. Nah ini di sini di dalam kurung, kenapa? Karena di sini sunnah. Lalu disambung kata benda o kuremas atau kudasaimas. Nah untuk te kuremas atau yang berarti me titik-titikkan atau nanani te kudasaimas sama ya untuk rumusnya. Kata benda o, kata kerja te kure atau kata kerja bentuk te kudasai yang berarti tolong. Kata benda o kure atau o kudasai berarti beri saya. Ini tidak sopan ya, jadi yang paling sopan ini te kudasaimas atau kuremas. Contohnya adalah Adit sangwa kohi o kate kuremasta. Saudara Adit telah memberikan kopi kepada saya, membelikan. Ini kan memakai pola kate kuremas yang berarti me kan, membelikan di sini. Nah untuk memberi kepada satu orang lain atau sama-sama saudara kandung atau saya yang memberi, di sini adalah pelakunya menggunakan partikel wa atau ga, targetnya sama. Untuk partikelnya ni yang berarti, tapi di sini berarti kepada ya, sama di sini juga kepada. Kata benda o, terus yarimas atau agemas atau sasi agemas. Untuk kata kerjanya kata kerja bentuk te yarimas agemas sasi agemas.